Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang senantiasa saya muliakan para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah semuanya, para haji wa hajah rahimakumullah, dan calon haji dan hajah semuanya yang ada di sini yang sedang saling bertemu untuk saling menasihati. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Dan semua siapapun yang ikut bersama-sama mendengarkan, memantau acara tausiah ini, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dari Indonesia khususnya dan seluruh dunia, sehingga kita kembali bisa berjalan hidup secara normal, kita bisa kembali bersalaman tanpa ada rasa was-was, kita tidak ada lagi rasa curiga juga ketika bertemu dengan orang asing, karena memang itulah kondisi yang sekarang sedang terjadi. Sekali lagi, di bulan suci Ramadan ini, karena doa tidak ditolak sama Allah, semoga Allah SWT mengangkat wabah pandemi ini seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan keluarga kita sehat semuanya ya, mudah-mudahan. Itu harapan kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya, saya diminta oleh teman-teman di Yayasan Bina Insani Kota Kediri untuk berbagi cerita. Saya nyebutnya berbagi cerita karena memang saya bukan berkapasitas ustadz sebenarnya. Jadi saya lihat ada Ustadz Dr. Jamal, Masya Allah, Ustadz Dr. Imran Muzaki, Ustadznya psikologi, ada Ustadz Hatta, ada Ustadz Triman Solehan, dan beberapa ustadz-ustadzah yang lain mungkin yang ngisi. Saya belum dapat infonya siapa lagi. Saya tanya ke Bunia selaku pengundang, beliau ketika saya tanya materinya apa, materinya sembarang wis. Materi sembarang itu malah susah ya. Tapi karena biar tidak jumbo, saya minta tolong untuk dibuatkan informasi materi ustadz lain biar nanti kita bisa saling mengisi, saling menguatkan ya. Akhirnya kena materi untuk saya adalah tetap produktif di masa pandemi di bulan Ramadan ini. Ini luar biasa sekali. Materi ini sebenarnya tanpa pandemi, tanpa stay at home pun Ramadan adalah memang bulan produktif. Apalagi sekarang di kondisi yang seperti ini, produktivitas memang harusnya lebih meningkat. Kok bisa? Ya inilah yang akan kita bahas. Baik teman-teman semuanya, saya merekam ini pagi hari. Saya tidak tahu nanti diputar di Anda di malam hari pada tarawih mungkin ya. Kalau memang itu terjadi ya silahkan, telo-telonya disambi, kopinya diseruput, atau hidangan yang lain. Kalau saya tidak bisa ini karena pagi ini saya rekamnya. Jadi kondisi masih puasa. Baik, untuk yang pertama dulu, tidak lupa kita untuk saling menasihati dan tidak boleh bosan ya untuk terus saling menasihati di antara kita semuanya, yaitu ayo bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu-satunya kunci dan kekuatan untuk bisa membuat kita terbang, fly to the sky. Bukan hanya sekedar fly to the sky, melayang terbang ke langit, tapi bahkan fly to the heaven. Kita sedang melayang-layang sampai ke surga nanti. Tak ada satupun di antara kita yang kalau ditawari ingin masuk surga atau tidak, saya tidak yakin kalau ada yang menjawab saya tidak ingin masuk surga. Saya tidak yakin. Kalaupun ada kelakar pengen ke neraka karena ingin ketemu para artis, wah itu sembrono itu. Karena kita nggak tahu apakah artis masuk surga atau neraka nanti ya. Ada yang berkelakar ingin masuk neraka karena saya ingin mengadakan pengajian di neraka nanti, berdakwah di neraka karena di neraka banyak orang tersesat. Itu namanya orang ngawurnya luar biasa. Ya namanya berkelakar ya anak-anak muda. Maka keinginan di antara kita semuanya untuk masuk surga dalam konteks agama atau konteks umumnya, dia ingin sukses lah kehidupannya, bahagia, berhasil, menang, dan seluruh
Artinya ini bagian dari fitrah manusia, bagian dari dari salah satu tujuan yang diburu oleh manusia dari dulu, sekarang, dan sampai nanti. Itu saja, kebahagiaan. Kalau di agama ditambah dunia dan akhirat, pasti. Karena ada keyakinan setelah dunia ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Maka di bersyukur ini akan menjadi kunci, karena dengan bersyukur itu dia mampu melakukan sesuatu yang ada. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ini berkali-kali saya sampaikan di beberapa kesempatan, bahwa mensyukuri apa yang ada itu kunci untuk tetap bisa menikmati. Setelah dia bisa menikmati, dia tetap berjalan dengan apa yang ada itu, dan akhirnya yang terbaik yang dia persembahkan. Di saat yang lain yang tidak mampu mensyukuri, sebaliknya ini, dia tidak bisa menikmati, maka dia berjalan di tempat, bahkan mundur ke belakang, akhirnya dia tidak menghasilkan karya apapun. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa memberikan kemanfaatannya, apalagi untuk orang lain. Apalagi bicara membahagiakan orang tua, bicara untuk khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat buat orang lain, tak akan bisa dilakukan. Dimulai dari ketidakmampuannya bersyukur terhadap apa yang ada. Nah, ini karena kunci. Di bersyukur nanti pasti ada namanya bersabar, ada namanya kerja keras, ada namanya kreativitas, produktivitas. Itulah teman-teman yang bisa saling bersilaturahim di antara kita pada pagi hari ini, khususnya teman-teman keluarga besar di Yayasan Bina Insani bersama keluarga tentunya ya, bisa menyimaknya. Nggak usah lihat saya juga nggak apa-apa, tapi mendengarkan, saling sharing gitu ya. Kalau mendengarkan, melihatnya, wah, nanti apa yang sering dilihat di flyer-flyer, di foto-foto, kayaknya Afgan banget begitu ya, kayaknya Lee Min Ho banget melihat saya. Begitu tahu live begini ya, ternyata kayak Teguh Wisnu. Nah, itu kan yang jadi kekhawatiran, karena memang kadang foto tidak seindah aslinya. Begitu kan? Baik, karena ini harus sedikit santuy gitu ya, tapi tetap mudah-mudahan kena nanti apa yang menjadi tujuannya. Jadi pertama bersyukur. Di setiap acara apapun, kegiatan agendanya awal itu adalah mengingatkan di antara kita supaya bersyukur kepada Allah SWT. Kan begitu. Karena kalau tanpa bersyukur, sekali lagi, biasanya nggak tahan lama, nggak jenak dia nanti. Lagi pengajian 10 menit seusrek kayak begitu ya. Entar tambah nih surban dulu ben kita pantas gitu loh ya. Nah, begini. Kalau Gus Bahan enggak mau pernah pakai surban katanya. Karena pesannya Mbah Mun begitu. Oke. Jadi artinya teman-teman semuanya, setelah kita bisa duduk dengan jenak di sini semuanya, saling silaturahim, pertama bersyukur. Yang kedua, tentu saja sebagai salah satu doa kita, semoga puasa kita yang telah berjalan beberapa hari ini diterima Allah SWT. Tanda-tanda ketakwaan sudah mulai ada. Ciri-ciri takwa yang disebut Allah dalam Al-Quran sebagai bukti nyata berhasil atau tidaknya ibadah Ramadan, itu terlihat ciri-ciri ketakwaan itu sudah ada pada dirinya atau belum. Oke, silakan. Kalau Gusmus ada sedikit tambahan, turunnya berat badan. Saya sepakat ini. Bertahun-tahun saya sampaikan ini ya. Salah satu, ini kelas dewasa ya, bukan anak-anak lah ya. Kelas untuk kita dewasa ke atas orang tua lah ya. Kalau puasanya itu berhasil, itu pasti bobotnya turun. Karena hakikat puasa itu ya kurang makan, kurang tidur, berhubungan seksual. Kalau dia berpuasa, kok bobotnya tidak turun, apalagi nambah. Hampir bisa dipastikan dia hanya mengalihkan waktu jam makan saja, bahkan mungkin lebih banyak. Padahal sesungguhnya kata Rasulullah, jauhi tempat tidur, jauhi piring-piring, itu istilahnya sederhananya ya. Karena itu hakikat puasa sesungguhnya. Untuk membelajar nggak mungkin anak-anak ya, harus distimulus dengan iming-iming. Nanti kalau tuntas maghrib es krim, kalau tuntas sampai maghrib belikan ini, itu kelas anak-anak. Tapi kalau kelas keluarga besar Yayasan Bina Insani, insya Allah sudah paham lah. Nah, teman-teman semuanya saya muliakan, kenapa puasa ini diminta untuk produktif, bahkan lebih produktif dari tidak puasa. Apalagi kondisi pandemi. Kondisi kita disuruh stay at home, bekerja di rumah, segalanya harus banyak di rumah, segala keterbatasan ada. Bahkan peluang-peluang ekonomi yang semulanya biasa-biasa rutin, akhirnya ada yang terhenti, berkurang, bahkan terhenti total juga ada. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ini mensiasatinya.
Nah, pertama seperti tadi, kembali kepada awal, bersyukur pada Allah kalau pandemi ini terjadi di Indonesia dimulai di pertengahan Maret, pertengahan sampai akhir Maret. Setelah 1 bulan tidak ada, muncul bulan suci Ramadan. Berarti ada suatu kabar gembira, ada solusi, ada imunnya lebih kuat. Coba bayangkan kalau misalkan Allah takdirkan pandemi ini masuk di Indonesia tahun kemarin, bulan-bulan Oktober misalkan. Kita tidak bisa bayangkan. Oktober menuju Ramadannya masih panjang. Satu harapan-harapan baru, yang doa tidak ditolak sama Allah, yang surga dibuka pintunya, neraka ditutup pintunya, itu masih jauh, masih lama. Sementara kita baru ketemu 2-3 pekan, 1 bulan di pandemi ini, kita ketemu Ramadan dengan segala harapannya. Nah, disinilah kita akan coba memadukan bagaimana sesungguhnya Ramadan dan COVID-19 ini, tanda kutip ya, bisa berjalan beriringan. Bahkan kita mengambil hikmahnya dari wabah ini, dari ujian Allah ini di bulan suci Ramadan untuk bisa lebih produktif. Baik, ini yang pertama yang harus saya sampaikan. Sambil nyambi dulunya karena memang ini manual sekali. Suaranya dari luar musiknya. Baik, ada yang sudah ngantuk? Keluarga besar Yayasan Bina Insani Kota Kediri, atau siapa yang mungkin bisa bareng-bareng bersama-sama dengan kita saling menasihati ini. Masih kuat ya? Tarwihnya kuat, kecuali yang kewareken. Nah, kuwi sing bukane kewareken ya, wis mesti tarawih ngantuk ya. Tarawihnya di rumah kan bersama keluarga kan? Apalagi yang kotanya sudah dinyatakan sebagai zona merah, red zone, dianjurkan banget ya sholatnya di rumah, dan nikmahnya bisa sholat sama keluarga kan. Nah, luar biasa. Baik, pertama sebelum kita melihat produktivitas kita yang terus naik, yang kita lihat sekarang adalah tujuan sesungguhnya kenapa ada puasa Ramadan. Ini penting sekali untuk membahas masalah produktivitas. Kalau kaitan awal ini tidak disampaikan, nanti kaitan tentang produktivitas akan kelihatannya terpisah, nggak nyambung. Teman-teman pasti tahu, para ustadz juga sering menyampaikan kalau puasa Ramadan ini turunnya surat Al-Baqarah 183, ini sangat dihafal sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-Baqarah 183 ini turun di tahun kedua Hijriah, wallahu a'lam bishawab. Di tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah dan para sahabat pindah ke Madinah itu baru turun ini. Nah, sebagian ahli tarik sejarah Islam dan ahli tafsir menyebut ada beberapa peristiwa penting yang turun sebelum ada perintah puasa Ramadan ini, mendahuluinya. Ternyata terkaitnya luar biasa. Yang pertama surat Al-Baqarah 190 tentang diizinkannya mulai pertama kali kaum muslimin untuk membalas berperang terhadap gangguan kepada mereka. Sebelumnya 13 tahun di Mekah dan hampir 2 tahun di Madinah tidak boleh ada gangguan sama sekali, tidak boleh ada balasan sama sekali ketika ada gangguan untuk kaum muslimin. Ada berikutnya peristiwa yang mendahului adalah berpindahnya kiblat, jamaah rahimakumullah, yang semula sholatnya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Palestina, sekarang dirubah sama Allah SWT. Ini surat Taubah atau surat apa ya? Yang pasti surat Al-Quran. Maklum ya, bukan Ustadz. Dipinta pindah ke Ka'bah, ke Mekah Al-Mukarramah. Ini menjadi sentral akhirnya. Yang berikutnya kalau tidak salah adanya nisab pada zakat. Yang sebelumnya zakat tidak ada nisab. Pokoknya membayar, wallahu a'lam bishawab, kemudian ada nisabnya. Ini ke zakat mal ya, lebih ke zakat mal ya. Nah, ternyata dari beberapa rangkaian awal begini untuk menunjukkan sami'na wa ata'na yang kaum muslimin pada Allah SWT, baru pada bulan Ramadan ada perintah puasa itu. Dan kita lihat dalam sejarah, terjadi peperangan pertama, perang Badar, itu terjadi bulan Ramadan kan. Dan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, beberapa peperangan Rasulullah dan para sahabat itu terjadi di bulan Ramadan dan menang. Fathul Makkah, penaklukan Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Beberapa suku-suku masuk Islam datang pada Rasulullah terjadi pada bulan Ramadan juga. Bahkan Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang notabene adalah kemenakannya sendiri, juga di bulan Ramadan. Dan kita tidak perlu jauh-jauh, di Indonesia sendiri hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, tahu kan? Itu terjadi pada bulan Ramadan. Terjadi pada tanggal 8
tahunnya agak lupa saya, nanti tolong dibantu dicek ya Bapak Ibu guru. Artinya memang Ramadan dipersiapkan oleh Allah dengan tujuan itu menang. Kaum muslim itu menang. Jadi kalau di luar Ramadan itu fasilitas untuk menang tidak disediakan oleh Allah SWT, maka di bulan Ramadan Allah menyiapkan fasilitasnya itu agar kaum muslimin menang. Mereka menang. Menang dalam hal apa? Menang itu ya macam-macam ya. Nanti makanya ini kita bahas dalam pertemuan ini. Kemenangan-kemenangan itu harus didapatkan. Maka kalau ada yang bulan Ramadan itu kondisinya kok malah loyo, lemas, lunglai, produktivitas turun, tidak menghasilkan karya, bahkan kelumbrak-kelumbruk koyak kemul sering disampaikan. Nah, berarti dia tidak tahu betul hakikatnya ibadah Ramadan itu, turunnya bulan Ramadan untuk apa. Maka salut untuk memberi materi ini tentang produktivitas bulan Ramadan, akan luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, teman-teman semuanya, karena memang tujuan awalnya begitu, coba kita lihat sebentar saja untuk mengaitkan dengan materi saya ya. Orang berpuasa itu Ramadan kan disuruh untuk bertakwa. Hasil akhirnya itu takwa. Kenapa kok takwa? Tentu saja karena kemuliaan itu di sisi Allah terletak pada orang yang bertakwa. Dan lagi-lagi, takwa itu ukuran kemuliaan kebahagiaan seseorang yang disebut sebagai orang menang. Coba Al-Baqarah ayat 1-5. Ulaika humul muflihun. Itu ciri-ciri orang yang mereka yang menang siapa? Mereka yang orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Salah satunya ini misal aja ya. Misal, saya tidak menjelaskan di bab ini, masalahnya bukan bagian saya. Wa yuqimuna shalah. Dia yang menegakkan sholat. Di surat Al-Mu'minun dikatakan sama juga kan? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, menanglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu cirinya banyak di surat itu sampai ayat ke-10 kalau tidak salah ya. Salah satunya adalah alladzina fi sholatim khashi'un. Mereka adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Dan di akhir ayat itu 10 maksud saya di surat Mu'minun itu disebut bahwa orang yang menang itu akan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu orang-orang yang mewarisi surga firdaus dan kekal di dalamnya. Coba tahu kan kaitannya? Kita sama Allah itu tanda kutip dipaksa untuk masuk surga firdaus dengan cara menjadi mukmin dan biar menang. Dan orang menang itu disebut sebagai orang bertakwa, muflihun tadi. Dan orang-orang bertakwa itu susah menjadi orang bertakwa. Dan Allah beri fasilitas mudahnya menjadi bertakwa di bulan suci Ramadan ini. Ketemu kan? Kalau begitu, benar kata Rasulullah, celakalah mereka yang menemui Ramadan tapi tidak berubah sama sekali kehidupannya. Dosa tidak diampuni, amalia tidak bertambah, produktivitas tidak naik, naudzubillah malah turun. Mereka adalah orang-orang yang rugi dengan puasa Ramadannya. Pada tujuan puasa Ramadan sebaliknya, produktivitas meningkat, takwa meningkat. Nah, itu ya, nyambung sekarang. Baik, teman-teman semuanya, ambil nafas dulu dong. Sudah, ya begini ya kondisi saya ya, gaya-gayanya ya Darwis ya, mudah-mudahan sudah kenal semuanya. So terkenal nih Darwis ya, Mutar Yowes, masih ingat ya, sang legend. Apakah saya seorang legenda? Bukan, motorku sing legenda. Moge, motor legenda. Apa yang paling tidak akan kita lihat agar produktivitas kita akan naik? Itu paling tidak 3 teman-teman. Paling tidak 3. Mohon maaf bagi panitia, saya agak trauma. Kemarin saya sebenarnya sudah merekamnya, waktunya hampir 30 menit, 23 menit, saya tambah yang kedua 9 menitan. Lah kok hilang, tidak tersave. Mau saya kirim ke Mas Andika itu. Hari ini jadi saya rekaman lagi. Ya malah, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal baik ya, dan menjadikan pahala tersendiri buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya coba diingat ya kaitannya dengan penjelasan saya di depan. Orang beribadah Ramadan setidaknya ada 3. Setidaknya ada 3 yang akan kita angkat supaya kita masuk kondisi orang-orang yang menang itu. 1, spiritual, semakin produktif. Spiritualitas seseorang kaum mukmin meningkat. Spiritual ini dibagi menjadi 3 juga. Ada namanya salimul akidah, jadi akidahnya nanti semakin selamat, semakin kuat. Sohehul ibadah, ibadahnya benar. Dengan Ramadan ini akan banyak kita pelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah. Yang ketiga, majilul khuluq, bukti nyata daripada spiritual itu adalah akhlaknya baik. Nanti kita bahas. Yang pertama ya, spiritualnya naik. Terus yang kedua,
adalah produktivitas di bidang pekerjaan. Entah itu karya-karya pribadi atau urusan dengan kantor yang nanti sudah ada masing-masing tugas dari kantor, dari sekolahnya masing-masing. Ini produktivitasnya naik loh. Orang-orang Ramadan mestinya begitu. Yang terakhir, nah ini tidak kalah pentingnya. Justru Ramadan itu hubungan kekeluargaannya, suami istri, orang tua dengan anak-anak atau keluarganya itu semakin baik, semakin mesra, semakin romantis. Karena Nabi mencontohkan begitu waktu Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Oke, nggih. Kita mudah-mudahan ketemu dengan tujuan produktivitas yang 3 itu ya. Jadi kita bahas yang pertama. Sebentar, saya tak ganti background dulu, backdropnya musik dulu biar lebih enak. Yuk kita ganti lah biar kita kayaknya kayak di radio aja ya. Oke, iktirafnya Raihan sudah usai. Terus jagalah hatinya senada, lagunya Hakim sudah usai pertama tadi. Sekarang ganti dengan menyebut nama Allahnya Gigi, lagunya Novia Kolopaking. Tahu semua kan? Oke, baik, saya lanjutkan. Kita bahas yang pertama, produktivitas meningkat, yaitu spiritual. Otomatis lah, Ramadan itu garapan utama itu adalah spiritualnya meningkat pesat. Dia semakin akrab dengan Allah SWT. Yang pertama, salimul akidah, akidahnya selamat. Mumpung stay at home, mumpung banyak di rumah, ayo kita banyak-banyak belajar mengenal Tuhan lagi. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bisa baca, bisa lihat di media sosial, dengarkan ceramah-ceramah. Karena siapa tidak mengenal Tuhannya, ada istilah begitu, maka dia akan lupakan dirinya. Ini tepat sekali loh teman-teman. Mereka tidak tahu Tuhannya, berarti tidak tahu perintahnya Tuhan apa, larangannya Tuhan apa. Maka yang muncul adalah lupa dengan dirinya. Sementara perintah Tuhan itu mengandung kebaikan buat manusia. Kalau ada larangan dari Tuhan, berarti itu akan membawa mudarat bagi manusia. Karena dia tidak kenal Tuhannya, lupa dengan Tuhannya, akhirnya yang merusak dirinya dilakukan. Yang membuat harusnya bahagia buat dirinya justru tidak dilakukan. Karena dia tidak kenal Tuhannya, maka dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maka yuk, mumpung ini Ramadan, stay at home, produktivitas kita mengenal Allah luar biasa. Banyak cara untuk mengenal Allah lebih dalam. Yang paling utama tentu banyak berinteraksi dengan firman-Nya, yaitu tilawatul Quran. Sudah berapa juz? Oke. Alhamdulillah, yakinlah dengan keluarga besar Yayasan Bina Insani Kota Kediri, yakin saya dengan keluarganya. Pertama itu ya, berarti harus tahu juga syirik itu apa. Ada syirik akbar, ada syirik kecil yang dipelajari lagi, dikulik-kulik ulang. Siapa tahu masih ada beberapa hal yang kita belum mentauhidkan Allah semurni-murninya. Kan terus belajar. Hati-hati dengan riya yang kata Rasulullah seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari, tipis, tidak kelihatan sama sekali. Yang kedua, spiritual harus naik, produktivitas ibadah itu pasti. Di luar Ramadan mungkin khatamnya 2 kali kalau keluarga besar Bina Insani, tapi di Ramadan apalagi stay at home, tidak banyak pekerjaan di luar, banyak di rumahnya, harusnya 3, 4, 5 kali khatam. Insya Allah saya yakin bisa. Apalagi ibadah sunnah lahap semua, tarweh, witir, tahajud. Apalagi rawatib, jangan ketinggalan. Sholat ala waktiha, sholat di awal waktu. Kalau misalkan Anda tidak di masjid, sholat jamaahnya ya di rumah dengan keluarga. Kalau masih di masjid silakan, tapi tetap syarat kesehatan harus dipenuhi juga. Berarti produktivitas naik kan? Alhamdulillah. Ibadahnya dicek ulang. Jangan-jangan saya masih kecampuran dengan bid'ah. Oh, menurut mazhab Syafi'i gini ya, Hambali gini ya, Hanafi gini ya, Maliki gini ya. Ini belajar, akhirnya ibadah kita semakin meningkat. Zikir-zikirnya, istighfarnya, udahlah, buat sendiri target-targetnya. Saya yakin sudah dicanangkan oleh yayasan. Yang berikutnya, yang ketiga, spiritual naik adalah akhlak. Ini malah bukti yang paling utama. Ibadah benar, akidah yang selamat, itu pasti berbuahnya di akhlak. Apa akhlak yang ditemukan? Di bulan Ramadan khususnya, Nabi khusus menyampaikan masalah lisan. Tidak caci maki, tidak ngerasani, tidak fitnah, tidak ghibah ya, ngerasani itu, tidak apalagi ya, berkata kotor, meso, pokoknya yang bahkan diam saja loh dianggap tasbih. Diam saja. Jadi fal yaqul khairan au liyasmut. Ini sangat ketemu lagi di bulan Ramadan ini. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam saja. Ini hati-hati ya.
Maka kalau ini menjadi kebiasaan, mudah-mudahan setelah Ramadan dan berikutnya kita menjadi orang yang mampu menjaga lisan, pandangan, qatul basar, pendengaran juga marah, ada ditahan, sabar, penuh syukur, baik sangka, jauh dari duniawi, senang ketika orang lain senang, sedih ketika orang lain sedih. Masya Allah, ini digempur semua kita hari ini. Bukti bahwa akidah kita selamat, ibadah kita benar. Ini yang pertama, produktivitas kita naik. Produktivitas yang kedua adalah bidang pekerjaan, karya. Banyak hal yang kita lakukan ya, ternyata hobi-hobi yang selama ini tidak tersalurkan dengan adanya pandemi tersalurkan. Sing senengane masak akhirnya gawe roti, gawe jajan, masak iki, gawe sambel, gawe macam-macam, didol malah luar biasa. Yang suka nulis tiba-tiba depan laptop, depan komputer atau ya apalah namanya, tiba-tiba membuat karya. Ini namanya produktif. Saya senang hasta karya, tiba-tiba kaleng-kaleng saya nganggur, botol-botol plastik nganggur, jadi karya. Seperti kemarin lagi viral bang, buat gentong yang dikasih bagus orang Tinalan tuh mana tuh ya, yang lagi viral itu banyak pesanan luar biasa. Akhirnya sing gak tau dodolan menjadi dodolan, menjadi suka belajar moto-moto produk, terus buat kumpulan-kumpulan online, belajar lagi cara bertahan di musim COVID-19. Akhirnya banyak kreativitas, tidak diam, karena pada dasarnya manusia itu ingin hidupnya fight, ingin hidupnya survive. Maka ketika ada yang menjepitnya, dia berusaha untuk keluar. Itu sudah fitrah, tabiat manusia memang begitu. Nah, kondisi seperti ini perbanyak hubungan interaksi sosial, mesti lewat media massa, lewat HP, tapi banyak informasi-informasi yang masuk. Begitu ya teman-teman, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah terkait dengan produktivitas di bidang rumah tangga, keluarga. Ya, kalau bicara ngomong mestinya, ketika banyak di rumah begini, apalagi anak-anak sekarang liburan semuanya, ambil nafas. Tugasnya Masya Allah. Yang jadi bapak ibu guru, jadi ustadz-ustadzah punya anak juga dapat tugas, pasti geleng-geleng kepala ya. Paketan yang biasanya 17 giga untuk 1 bulan bisa, ini belinya 2 kali loh sebulan. Luar biasa. Ya kalau putranya 1, kalau yang 3 tugas semuanya, belum kirim video, belum ini belum itu. Memang itu terjadi. Ya bisa jadi akhirnya ada keakraban, akhirnya suami istri saling membantu. Lelah pemane di rumah kok. Makanya ada guyonan COVID-19 negatif tapi istri positif. Kan banyak kan meme begitu kan. Wah. Ini produktif sekali kalau yang ini sangat produktif. Tentu saja tidak itu saja. Jamaah rahimakumullah khairulillah. Produktif di sini adalah semakin memahami antar keluarga, semakin kompak. Kan karakternya tiap hari akhirnya ketemu. Kalau sebelumnya ada kerja di kantor, di tempat yang mana, anak-anak sekolah, di pondok pesantren, ketemunya bisa jadi seminggu sekali, itu sebulan sekali. Tapi ini tiap hari ketemu, akhirnya ketahui karakternya. Walaupun kita keluarga sejak bayi istilahnya, tapi karakter-karakter itu kan berkembang. Dan ini kondisi yang membuktikan iman kita, membuktikan amaliyah kita, membuktikan kesabaran dan macam-macam di bentuk stay at home ini di bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman semuanya yang saya muliakan, tidak ada alasan Ramadan ini membuat kita malah sambat, malah nelongso. Justru sebaliknya, inilah saat yang terbaik bagi kehidupan kita untuk menjadi manusia yang benar-benar baru. Misal, semula nggak tahu dodolan belas begini, akhirnya kok malah ngerti dodolan. Akhirnya kok tahu jadinya ini itu. Ya Allah memang memberikan banyak hal. Ingat teman-teman semuanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhanku, tidak ada satupun yang kau ciptakan sia-sia. Maha suci Engkau dan peliharalah kami dari api neraka. Jadi apapun yang terjadi sama Allah di skenario, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada kemanfaatan dan hikmahnya. Maka demikianlah teman-teman keluarga besar Yayasan Bina Insani Kota Kediri dan siapapun yang mencoba untuk saling bergabung di sini, semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Semoga Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh makna, penuh hikmah di tengah kepungan COVID-19. Dan semoga Allah, doa kita tidak ditolak ya bulan Ramadan, segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi, sehingga kita bisa berjalan normal seperti sedia kala, dan kita lebih baik lagi setelah pandemi, setelah stay at home ini dari yang sebelumnya. Dan memang itulah tujuannya Ramadan, menjadi orang yang lebih baik, lahir seperti bayi, diampuni dosa-dosanya,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, keikhlasan, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Selamat berjuang, selamat berjihad, selamat memberikan yang terbaik. Semoga kita dan seluruh keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, tetap diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya Marenda Darwis, founder dari Gabo Indonesia dan pembina ngaji kita, mengucapkan selamat beribadah Ramadan 1441 Hijriah. Jazakumullah khairan katsira. Dan seperti biasa, juminten kecepet cendelo, yu painten kelalakan klopo, Michael Jackson nata kloso. Cekap semanten atur kula, Darwis ngandang nyuwun sepura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.